mohon maaf, kenapa saya bilang katakan anak saya dan cucu saya dokter. Jadi bukan ini sebuah berbangga-bangga, tapi saya merasakan benar sejak sebagai bagaimana saya dokter, bagaimana anak saya sebagai orang tua dokter dan cucu saya. Jadi di sini kelihatan bahwa cara pendidikan yang dibuat ini yang sudah mengedeptit berbagai ilmu pendidikan, ya ilmu hal-hal yang berkaitan dengan etika itu sudah sangat pantas terlaksana. Okay. Yang terakhir adalah saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini terjadi karena seluruhnya diakibatkan intervensi pihak ketiga. Kita sebut saja pihak ketiga, karena di situ ada sarjana hukum. Saya nggak mau mengatakan itu orang tua, itu bisa di-blame pihak ketiga. Yang jelas apabila hal-hal yang menjadi domainnya pendidikan dicampur tangani oleh siapa saja, salah satu akibatnya seperti ini. Oke. Tidak ada intervensi di sini ya. Yang terakhir adalah sebentar. Ada pepatah, Prof. Oke, terakhir lagi. Saya tidak mengatakan terjadi di sini, mohon maaf. Ya. Ada pepatah mengatakan mencari bibit. Garbage in, garbage out. Bukan barangkali dalam kasus ini, tetapi mari kita juga lihat, tidak perlu memaksakan apabila orang tidak berkehendak untuk menempuh segala sesuatu. Sementara itu, silakan Bro. Saya ingin menambahkan, di dunia perguruan tinggi itu adalah tempat menempa orang itu menjadi dewasa. Dia menyelesaikan persoalan yang ada, yang dia temukan di sekolah. Jangan melibatkan orang tua. Ketika Anda melibatkan orang tua, maka anak itu tidak akan pernah dewasa, tidak akan pernah matang, tidak akan bisa mandiri. Saya kira ini kunci di dunia perguruan tinggi. Dan itu kesalahan luar biasa, orang tua ikut campur tangan di situ. Akhirnya apa? Ini kemudian menjadi viral sekarang ini. Ketika menjadi viral, bukan saja masalah hukum, tetapi sudah masuk pada ranah di mana orang berpikir, ini kenapa orang itu bisa bertindak seperti itu? Rata-rata orang yang berani bertindak seperti itu karena dia merasa lebih dari orang lain. Ada faktor kesombongan. Mengapa dia intervensi? Nah, kemudian masyarakat melihat, ini orang siapa? Siapa suaminya? Kenapa dia kasih kaya raya seperti itu? Itulah yang terjadi sekarang ini. Dan kemudian orang menghubungkan antara kasus Rafael Alun, di mana anaknya kemudian memukul temannya itu sendiri, dikaitkan bapaknya, dilihat bapaknya. Bapaknya kerja di mana? Nah, itu juga terjadi sekarang ini. Tapi terlalu liar nggak sih Pak Musi kalau dikaitkan sama Rafael Alun? Tapi sekarang ini KPK saya lihat sudah turun, sudah memeriksa bapaknya. Ini gara-gara kasus yang seperti ini. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita hati-hati. Apalagi Presiden Prabowo sekarang ini lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi. Bisa jadi ini ada kasus di situ, Pak. Maka saya apresiasi kepada KPK yang sudah mulai memeriksa. Siapa bapak ini? Dari mana ibunya ini tajir luar biasa. Itu sudah diberitakan di media. Ini barangkali menurut saya, sekali lagi, dalam dunia perguruan tinggi, ketika kita menyerahkan anak-anak kita kepada suatu institusi perguruan tinggi, jangan lagi orang tua ikut campur tangan. Biarlah anak itu menyelesaikan masalah dia. Itulah kunci untuk dia dewasa, untuk mandiri, dan ini akan berguna bagi bangsa dan negara. Ya, terima kasih. Setuju sekali dengan Bapak ini ya. Bagaimanapun juga yang namanya anak itu kembali kepada pola asuh. Bagaimana pola asuh orang tua itu membentuk anak menjadi karakter yang baik. Karakter itu kenapa? Yaitu karena pola asuh orang tua yang tidak konsisten dalam menyelesaikan ini. Kalau saya bilang di sini kan ada ya beberapa pola asuh ya. Salah satunya yang saya lihat dan saya tangkap di sini adalah pola asuh yang permisif, membebaskan tapi tidak memberikan aturan yang jelas. Nah, jadi dia dimanjakan di segala sesuatu yang dimudahkan, segala sesuatu apapun ya dibolehkan gitu ya. Dan dia juga mempunyai impulsif yang tinggi, tidak bisa bersosialisasi dengan baik
baik dengan teman-temannya. Itu salah satu kunci dari orang-orang yang pola asuhnya permisif. Tapi kayaknya bentuk kasih sayang orang tua. Oh tidak, gitu, ini berlebihan, too much ya. Jadi kalau orang memperhatikan tanpa harus ikut campur dengan urusan sekolah, ya itu salah satu ciri dari bagaimana dia tidak bisa mengikuti aturan yang sudah ada. Mungkin yang saya lihat ini, kenapa yang tadinya bilang kata dokter Eva bilang bisa gonta-ganti, karena anak saya juga dokter ya, bisa gonta-ganti gitu kan. Itu kalau ada hubungan interpersonalnya dengan baik dengan teman-temannya, betul Pak? Ya, kalau memang betul ya adik-adik ya, kalau misalkan dia mempunyai komunikasi yang baik bersama teman-temannya, ini tidak mungkin terjadi. Nah, kenapa dia bisa melibatkan orang tuanya? Karena dia tidak mempunyai karakter yang kuat dalam diri dia. Kenapa karakternya tidak kuat? Karena segala sesuatu dimanjakan, dimudahkan oleh orang tuanya. Meskipun dia sudah meyakinkan orang tua, sudah mah jangan mah. Nanti bisa panjang urusannya. Iya justru itu, karena pola asuh orang tua ini yang tidak tega melihat anaknya ketar-ketir lah kayak begitu. Apa dia tidak bisa berjuang dengan keras. Anaknya jadi kayak disuapin terus gitu sama orang tuanya. Nah ini orang tua semacam ini yang tidak kita setuju lah bahwa segala sesuatu harus dilibatkan orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang tua ini mengkomunikasikan dengan siapa, Lutfi itu gimana ceritanya? Apakah ini dapat nomor Lutfi dari siapa? Dari anaknya tentu. Iya dong. Nah kenapa mesti dari anaknya? Betul nggak Dek? Kalau memang anak ini mempunyai daya juang yang tinggi, tidak mungkin anak ini masuk dan membicarakan masalah schedule ininya gitu ya, apa jaga praktek dan sebagainya gitu. Iya, karena apa? Karena yang namanya jaga praktek itu kita tahu betapa sulitnya anak ini mampu untuk berjuang, bagaimana dia harus eksis, bagaimana dia juga bisa melayani pasien dengan baik. Kita juga harus lapor kepada atasan, dan bagaimana kita nih sebagai kita individu kita untuk melayani orang dengan cara yang manis, walaupun kita capek, betul nggak? Istirahat cuma dikasih 2 jam, 3 jam untuk mandi, berikutnya langsung masuk lagi ke rumah sakit. Ini pengalaman pribadi ya? Ya, pengalaman pribadi. Curhatan anak ya? Terus dada aja, Nuna, sabar ya sabar. Itulah yang namanya ketidaksiapan mental. Ketidaksiapan mental anak dan orang tua. Harusnya orang tua yakin bahwa anak saya mampu untuk menyelesaikan kedokteran. Nah, apakah anak ini mampu? Nah, mampunya itu mampu apa? Mampu dengan passionnya dia sebagai seorang dokter yang benar-benar dia punya cita-cita sebagai seorang dokter, atau keinginan orang tua menjadi dokter? Pertanyaannya itu, betul nggak? Kalau kita mampu, kita mau menjadi passionnya jadi dokter, itu daya juang sekuat tenaga untuk mencapai menjadi dokter yang baik. Betul nggak? Betul. Boleh dijawab. Right. Tapi kalau keinginan orang tua tidak ada, daya juang itu nggak mungkin kita bisa sampai ke sana. Dulu. Kita berikan kesempatan juga untuk kuasa hukum, silakan. Bu Titis, halo. Mas Bayu silakan langsung ditanggapi. Silakan direspon. Ya. Jadi gini, Mas, dari tadi kan bicara bahwa dari sisi orang tua segala macam bla bla bla. Sekarang kalau kita lihat, kalau anak tidak boleh bercerita kepada orang tua, apakah harus ada korban-korban selanjutnya seperti berita-berita belakangan ini? Ada bunuh diri, ada yang gila. Konseling itu kan butuh. Tentunya ibu psikolog kita juga pasti tahu dong. Betul. Bahwa kita butuh konseling, butuh tempat bercerita. Ya kan? Maksud saya begini Ibu. Ibu terlalu subjektif untuk bilang bahwa harus seperti ini, harus seperti itu. Apakah Ibu sudah mengenal Lady sebelumnya? Apakah Ibu telah melakukan tes terhadap Lady hingga Ibu bisa menentukan bahwa Lady itu sifatnya seperti ini, bla 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 gitu. Sekarang gini, begini, Bu. Sekarang Ibu gini ya. saja tidak tahu dari mana orang tuanya mendapatkan nomor telepon itu. Gitu. Pasien dan klien saya juga saya nggak kenal dengan mereka, Pak. Pasien dan mendapatkan itu dari temannya, dan kan Lady saya bilang tidak tahu, dan Lady tidak pernah meminta kepada ibunya. Kalau jadi orang tua pisahkan objektif gitu loh Bu. Ibu di sini kan sebagai psikolog, tentunya bisa dong memandang dari dua sisi. Kita nih di sini kita anggap, kalau kami menganggap di sini adalah korbannya ada 2. Ya. Satunya Lady, satunya adalah Lutfi. Lady korban dari apa? Bullying sosial media.
Oke, Bullying jadi gini. tidak perbolehkan, biarkan seperti membuat wacana liar seperti ini tidak boleh tentunya. Saya tidak Terlebih menyudutkan lagi, ya, saya itu tidak mendukung itu. Saya tidak menyudutkan. Tolong didengarkan dulu. Saya tidak menyudutkan. Saya tidak menyudutkan. Tapi yang namanya orang berpola asuh itu udah konsep berpola, Pak. Bapak Ibu kita gantian Ibu, bicaranya gantian. boleh saya kita bantu? kasih kesempatan Ibu Lita dulu karena tadi yang disudutkan adalah Ibu Lita. Konsep pola asuh yang permisif itu sudah berpola, Pak. Jadi walaupun saya tidak mengenal Lady, saya tahu bahwa arahnya itu kemana. Ini pola pangkalnya itu di pola asuh. Kalau memang pola asuh itu benar dan diterapkan dengan mempunyai karakter yang benar-benar mampu. Anak saya 3 dokter, saya pun tahu kok. Dan banyak juga teman-teman yang lainnya juga mampu kok. Apa yang menjadi kesulitan dia di kampus, itu dia ngadu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak ikut campur. Itu. Tidak ikut campur, apalagi langsung mengkonfrontir Lutfi. Saya tidak ini ya, saya tidak menjurus ke hal-hal yang gimana. Itu saja sudah salah. Saya orang yang cukup dikenal juga, Pak. Saya juga mengenal dengan orang-orang itu dengan sangat baik, apalagi dengan dosen-dosennya, saya paham itu. Tapi kalau memang itu sudah menjadi aturan SOP-nya kampus, kita harus telan. Kalau memang harus dihormati, betul. Dan itu walaupun memang itu menjadi ganjalan, bicarakan dengan baik. Ya. Saya setuju dengan Ibu Lita. Jadi dunia koas itu adalah cikal bakal nanti menjadi dokter. Menjadi dokter spesialis dan sampai ke masyarakat. Di sanalah dia belajar menjadi tim. Jadi masalah jaganya hal kecil, masih banyak masalah-masalah lain yang akan dihadapi lebih besar lagi nanti di lapangan. Jadi kalau ketika masalah jaga saja hal yang sebenarnya simpel, apalagi dokter, maaf ya, bukan saya mengecilkan dokter muda, mereka itu tidak punya tanggung jawab besar untuk ke pasien. Masih tanggung jawab dokter konsulen, masih ada dokter-dokter residen di sana. Jadi kalau untuk hal kecil saja dia tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-teman. Artinya apa? Ini kan macet, ya kan? Dia bilang sampai nggak bisa nih. Artinya apa? Dia gagal melakukan belajar, bersosialisasi, belajar jadi tim. Karena nggak pernah dokter itu nanti sendiri. Saya nanti dokter paru, saya butuh dokter jantung, saya butuh dokter bedah. Saya harus belajar menghormati, belajar mengikuti aturan, dan saya harus kuatkan fisik dan mental. Jadi dokter itu harus kuat fisik dan mental. Fisik, kita harus kuat, siap 3 hari tidak tidur. Kita harus siap bahwa kita, teman kita sakit, kita harus siap maju. Teman saya tidak ada, kita harus siap 3 hari, siap meninggalkan semua. Jadi dokter Eva, fisik, saya ingin tambahkan. Ya, mental juga Prof. Ya, saya ingin tambahkan bahwa sebenarnya ada 2 masalah di sini yang menjadi kelemahan dari Lady. Hanya dua masalah. Pertama Sesaat lagi itu dijawab, kita harus jeda hanya catatan demokrasi Pak Muslim.